apa cuma mimpi. Siapa yang malam-malam? Apa pasiennya Bapak? Ini apa-apaan, Pak? Ini kan peti mati. Pak, jangan bilang Bapak habis bunuh orang ya. Sembarangan kamu ngomong. Bapak jelasin. Aduh, ini apa sih, Pak? Bawa begini-beginian segala. Pak, jelasin ke Sekar, Pak. Makasih, Pak ya. Oh iya, sama-sama, Pak. Ayo, Pak. Ya. Besok bantu saya ya. Ya, Pak. Bantu apa, Pak? Ini peti mau disimpan di tempat pengobatan. Besok. Sementara ya disimpan di sini. Enak aja kamu ngomong. Ayo. Pak, tapi tunggu, ini peti matinya gini, Pak. Pak, ini, Pak. Peti matinya gerak-gerak sendiri sih. Permisi Romo, saya mau berobat. Silakan. Apa benar Romo bisa mengobati segala macam penyakit dengan peti mati ini? Oh iya, betul. Oh, luar biasa. Pak, Sekar berangkat ke sekolah dulu ya. Hati-hati ya. Silakan duduk. Iya, Romo. Mobil lo yang nabrak motor gue. Kalau motor lo kenapa-napa lo mau ganti? Gue nggak peduli sama motor bike lo yang nggak penting, yang murahan cheap itu, oke? Sekarang kalau misalnya lo nabrak mobil gue, lecet itu mahal perawatannya, ngerti? Berisik tau lo. Dasar lo, anak ngeles kayak bapaknya. Mau kemana sih lo? Ambilin tas gue, buruan. Anak gue. Aduh buruan, lo parkirin mobil gue deh. Mana sih buru-buru bang? Maaf Mega, gue gak sengaja. Apaan sih? Ya coba aja dilihat. Pengobatan alternatif Romo Kuncoro dengan media peti mati penghisap bala. Hei, lo lihat gak sih? Ini tuh sampah banget gak sih? Ini tuh 2014, hello. Ada yang percaya gak sih di sini? Hah? Percaya? Jangan berisik dong. Kamu yang lain tau gak? Ya elah, lebay banget sih lo. Kayak pelajaran udah dimulai aja. Emang lo percaya ya? Berisik. Mungkin.
Nanti kita jadi latihan kan? Duh, gue sakit perut. Temenin gue ke toilet yuk, Ren. Kenapa mereka jadi kayak gitu ya? Hey, kenapa kamu? Ki, sebenarnya tuh aku malu banget. Aku tuh nggak setuju sama cara bapakku kalau pas lagi ngobatin orang. Sebentar. Jadi emang bener bapak kamu itu ngobatin orang dengan media peti mati? Ya udahlah, yang penting kan niat bapak kamu itu baik. Dia mau ngobatin orang, dan itu pekerjaan yang mulia. Iya, tapi kan aneh, Ki. Aku tuh capek dibilang anak dukun terus. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Udah, jangan sedih. Yuk. Ren, cepet dong. Ya ampun nih Ren, malu-malu juga aja sih. Hah? Apa kayak gini? Ya, gimana pas pertandingan, woi? Kalah aja ini mah. Guys, sorry ya gue telat. Tadi gue habis dari toilet. Gimana? Kalian udah yakin belum bisa masuk pertandingan basket antara SMA nanti? Ya pastilah. Oke. Sini deh, Ren. Gue curiga deh. Jangan-jangan si Sekar itu dijampe-jampe lagi sama bokapnya. Ya secara bokapnya itu kan Romo Kuncoro. Ya udah kita cabut aja yuk. Kasih tahu yang lain. Loh. Iya, Iren. Kok pada pergi sih? Hey. Pasti gara-gara bapak deh. Mereka semua tuh ngejauhin aku. Tapi kan masih ada aku. Ya udah, kamu jangan pulang sendirian. Kondisi lagi kacau banget tuh. Aku antar pulang yuk. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Ayo. Dah. Bentar. Jadi lu marah banget asli. Gue, Iren sama anak-anak tuh langsung pada ninggalin dia pas dia lagi ngedribble bola. Kesel banget kan? Serius? Serius. Dan lo harus lihat wajahnya yang menyedihkan itu manggil-manggil sama gue. Via kayak gitu. Gue yakin dia pasti crying, soalnya dia kan orangnya cengeng. Itu marah banget. Itu Sekar sama Ongki bukan sih? Mana? Itu tuh. Oh, so sweet banget. Ih, apaan sih? Please deh, gak usah lebay. Gue tuh masih agak confusing ya sama si Ongki. Kenapa sih dia kok gak disgusting gitu sama Sekar? Padahal dia tuh kan anak dukun. Ya namanya juga pacaran. No, gue yakin pasti ada sesuatu yang lain. Sekar pasti using magic. Ya, kita nggak tahu. Pokoknya aku harus ngejauhin Bapak dari praktek gitu-gituan. Kamu mau ngapain? Jangan emosi kayak gitu ah. Gimana aku nggak emosi coba? Bapak tuh nyebarin brosur ke sekolahan. Dan aku dijauhin sama teman-teman aku. Lagian serem juga tinggal sama peti mati. Ya tapi kan nggak sopan kalau kamu ngelakuin pasien. Nanti banyak loh pasien. Terus bapak kamu malu. Aku boleh ikutan masuk Pak?
Misi bunga buahnya. Bu, Dek, saya sembuh. Sembuh. Kaki saya bisa digerakkan lagi. Ajaib. Si Romo Kuncoro ini memang hebat, Dek. Betul, Pak. Peti mati ajaib. Romo, terima kasih. Terima kasih. Saya permisi, Romo. Silakan. Makasih, Bu. Kalian sudah pulang? Iya, Pak. Iya, Romo. Berikutnya silakan. Apaan? Maaf Romo. Istri saya sakit keras, Romo. Saya nggak tega lihat dia lemes begini, Romo. Tolong, kita dulu ya. Sama kali, Pak. Semua orang yang datang ke tempat Romo pasti lagi sakit. Ngantri dong, Pak. Saya duluan dong. Ya, gini. Kita bikin yang tertib ya. Jadi kalau Bapak memang mau, silakan dulu. Kalau tidak, besok pagi bisa saya percepat. Tapi Romo, Kalau mau tunggu silakan ya. Mungkin agak malam lagi ya. udah misi yang Ayo Pak. Romo, maaf saya mau pamit pulang. Kamu kan lagi ribet di sini. Ya, terima kasih sudah antar Sekar ya. Ayo Pak. Kamu hati-hati ya. Yaudah, gue pulang ya. Sekar, kamu tadi lihat sendiri kan? Pasien-pasien itu masuk ke dalam peti, keluar langsung sembuh. Gak perlu obat-obatan. Ya, tapi cara Bapak tuh aneh. Bapak itu cuma nolong orang. Bapak diberi kelebihan, ya Bapak lakukan semampu Bapak. Salah Bapak. Pokoknya sekarang nggak tenang kalau misalnya Bapak masih gunain peti mati ini. Kenapa kamu keberatan Bapak nolong orang? Iya, bukannya gitu, Pak. Sekar seneng Bapak nolongin orang. Tapi kalau caranya kayak gitu, itu aneh, Pak. Tapi nada kamu seperti orang ketakutan. Sekar emang takut, Pak. Jadi kemarin itu, waktu Bapak nyuruh Sekar naruh air kendi, dan ditambah lagi waktu Sekar lagi bersih-bersih meja, peti ini tuh goyang-goyang sendiri, Pak. Kan serem banget. Kamu lihat, ini cuman kotak kayu biasa. Cuman bentuknya ya mirip peti mati. Ya kan? Kayaknya peti mati ini neror Sekar deh, Pak. Sekar dengar ya. Kadang ketakutan itu karena kita membangunnya. Ada di dalam diri kita. Nah, mungkin karena kamu belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya nggak ada masalah. Iya, Pak. Via, Iren. Tunggu deh. Gimana? Kalian udah siap belum ikut pertandingan nanti? Lo aja sana siap jadi dukun biar kayak bokap. Kalau kesel banget sih sama Sekar. Lo mau kalau seandainya tim lain tahu dia itu anaknya dukun? Ntar yang ada kita pakai magic lagi disangkanya. Iya juga sih. Tapi kita butuh dia. Dia tuh jago. Paham sih lo? Kita cari yang lain. Ribut banget lo. Hah? Ya ampun, aku tuh looking around dari tadi cari yang lo di sini, tapi ternyata lo di sini. Ada apa ya? Gak apa-apa, cuma mau ngobrol aja. Mau ngobrol apa sih, Mak? Gini, gue tuh masih confusing soalnya kan lo itu kan ex Dr. Cilik ya kan? Dia sedikit. Terus kenapa lo bisa percaya kalau misalnya peti matinya Romo Kuncoro itu bisa nyembuhin penyakit orang?
Like kayak aku tuh pikir it's impossible ya. Nggak ada topik lain apa? So, you're not interested in that topic? Oh. Jadi kamu aku tunggu di kantin dari tadi malah di sini. Sekar, lagi Lanjut deh. Sekar dengerin dulu Sekar. Nggak gitu, jangan salah paham dong. Tadi tuh langsung nyamperin aja si Mega. Aku tuh dengar kamu ngomong apa aja tadi. Gue juga yakin kok lo pasti bisa main basket kayak si Sekar. Ya, asal lo mau aja dilatih. Jadi, kamu mau ngelawan aku? Are you serious about that? Yep. Dan gue yakin banget ya, kayaknya Ongki itu emang suka sama cewek-cewek yang main basket. Jadi lo mau kan? Of course lah. Gue akan lakuin apapun itu buat bikin pumpkin gue suka sama gue. Gue suka semangat lo. Oke, kalau gitu nanti kita bakal latihan, oke? Ongki, wait. Ongki. Apa sih? Gini, gue ada tiket weekend jazz night buat lo. Lo suka jazz kan? Siapa aja gestarnya? Lo lihat aja sendiri. Wah, ini sih keren-keren. Kalau lo mau, lo boleh ambil. Serius? Beneran nggak apa-apa nih diambil nih? Serius. Tapi cuma satu ya? Iya, gue ada cuma satu. Ya, thanks banget ya. Gue ke kelas. Thanks. Lagi happy banget nih. Selamat ya. Iya dong guys, lo bayangin ya, kalau misalnya gue ajak to the point untuk dia keluar, dia pasti gak bakalan mau. Tapi kalau kayak gini, Oke, gila. Brilliant banget. iya dong, mega. Wait a minute, Kenapa? practice. Oh iya. Iya. Lupa. Apa? Kasih dulu dong. We can do it.
Minum dulu ya. Minum. Pak kaki Sekar kenapa, Iya, Pak? iya. Kenapa Sekar bisa ada di sini? Istirahat dulu sayang ya. Tidur dulu. Tidur. Tapi Pak, Tenang dulu sayang. Tenang dulu ya. Sekar. Hongki. Ki. Sekarang kaki aku udah kayak gini. Aku takut gak bisa jalan lagi, Ki. Kamu harus tenang. Kamu yang tenang ya, jangan panik. Enggak. Aku gak bisa tenang. Sebentar lagi itu ada pertandingan basket antara SMU. Kalau kakakku masih kayak gini, aku gak bisa bantuin teman-teman aku, Ki. Ya, tapi kamu jangan panik. Kamu harus tenang, kamu yang sabar ya. Kamu yang sabar. Makasih ya, Ki. Ayo dong Mega, ngedribble itu satu tangan. Gak so pinter deh lo. Ini yang benar. Via, lo yakin mau rekrut dia gantiin Sekar? Ya mau gimana lagi, Ren? Udah yuk, takut curiga. Tapi kemampuannya tuh jauh banget dibanding Sekar. Sekar tuh lebih hebat dibanding kita semua. Ya gue tahu, tapi kita nggak bisa. Main gue lo. Maksudin gue. Enggak kok, enggak. Kita cuma ngasih tahu kalau lo harus lebih latihan lagi ngedribble ya. Males. Lo pikir kayak gini yang namanya latihan? What kind of practice is this? Hah? Ngedribble doang dari tadi kayak gini? Useless tau gak sih menurut gue? Apaan sih nih? Gue tuh pengen sama kayak kalian main, abis itu ngelempar bola terus ngegolin. Itu yang gue mau. Dan gue pengen buktiin sama kalian semua kalau gue, I can do better than Sekar. Iya, oke. Kita semua tahu lo bakal ngelakuin yang lebih dari Sekar ya, apapun itulah, gue nggak tahu ya. Cuma sekarang di sini tuh posisinya lo harus ngelancarin dribble lo lagi, oke? Jadi latihan. Lo ngerti gak sih? Lo understood gak sih maksud gue tadi? Hah? Lo yakin kayak gitu? Hah? Yakin? Iya, gue yakin karena gue ketua di sini dan gue lebih tahu. Gitu. Nih, lo main aja sendiri. Gue males. Lo lihat kan Via, belum apa-apa aja udah kayak gitu. Ya, Mega tunggu dong. Duh Mega, dengerin gue dulu. Apaan sih? Iya, gue minta maaf. Gue tadi udah bikin lo bete ya. Lo minta maaf sama dia sih? Iren. Lo niat gak sih minta maaf? Niat kok, kan gue udah minta maaf. Ya udah deh. Gih, buruan masuk kalau misalnya lo mau nebeng sama gue. Boleh. Oke. Tapi remember, gue gak nganterin lo sampai rumah ya. Ya namanya juga nebeng ya. Ntar lo ngangkot aja, oke? Ya udah nggak apa-apa. Ih, masuk. Buruan. Sekar kecelakaan. Serius lo? Lo tau dari mana? Oke, SMS gue. Ya ampun, kakinya lumpuh. Lumpuh? Aduh guys, please deh. Kurang-kurangin dikit deh lebaynya. Lebay mulu deh tiap hari. Cuma lumpuh doang, ntar juga sembuh kan pakai peti mati bapaknya itu. Udahlah. Cuma lumpuh. Cakep-cakep gak punya hati ya? Mendingan gue naik angkot daripada nebeng sama lo, tau gak? Bang!
Romo baik-baik aja kan? Kalau saya biarkan Sekar dirawat di sini, reputasi saya akan diragukan banyak orang. Dok, dok, maaf, bagaimana keadaan Sekar? Engsel tulangnya lepas dan perlu waktu lama untuk menyembuhkan kakinya. Maksudnya perlu perawatan secara bertahap? Iya. Romo mau berobat jalan atau menyembuhkannya dengan kemampuan Romo? Kehebatan Romo itu sudah terkenal di mana-mana. Saya saja yang dokter sudah tahu kok. Saya akan bawa pulang Sekar. Terima kasih, Dok. Pak, emangnya Sekar udah sembuh ya? Kok udah boleh pulang? Kalau dirawat jalan, Bapak bisa ngawasin kamu di rumah, juga terima pasien. Emangnya Bapak mau nyembuhin Sekar pakai peti mati itu? Berarti Sekar besok udah sembuh dong, Pak. Dan juga Sekar udah bisa latihan basket lagi. Nah, kita pulang aja dulu ya. Peti mati itu kok gerak sendiri? Pak, tunggu, Pak. Pak, Sekar mau diobatin pakai peti mati itu, Pak. Sekarang Sekar udah percaya sama peti mati itu. Kamu kan penakut. Enggak, Pak. Sekar nggak takut. Sekar cuma pengen sembuh. Sekar nggak mau rawat jalan kayak gini, Pak. Ya nanti aja, nanti. Sekarang masuk kamar ya. Pak tolong Sekar, Pak. Nanti tolong. aja, nanti. Nanti ya. Pak, Bapak nggak mau nolongin Sekar. Sekarang istirahat saja dulu ya. Tapi Bapak janji ya, Bapak bakalan ngobatin Sekar. Sekar udah nggak tahan lagi, Pak. Kaki Sekar sakit. Iya, Dok. Mana ada seorang bapak yang tega ngeliat penderitaan anaknya. Berarti Bapak bakalan masukin Sekar ke dalam peti mati itu? Iya. Enggak. Pak, Pak tunggu, Pak. Bapak tolongin Sekar. Pak. Halo, Ki. Halo, sayang. Kamu udah sampai rumah? Udah kok. Oh iya, aku pengen ngomong sama kamu. Ki, Bapak nggak mau ngobatin aku. Maksud kamu gimana deh? Kan Romo itu bawa kamu pulang supaya bisa ngobatin kamu. Iya, tapi dia tetap nggak mau ngobatin aku. Ya, tapi kan nggak mungkin. Romo itu kan biasa ngobatin orang sakit. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Ya udah. Kamu jangan sedih ya. Mendingan kamu sekarang istirahat supaya kamu cepat membaik. Ya, oke. Iya, Ki. Makasih ya. Aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Gue harus tahu gimana cara Bapak ngobatin orang itu. Sekarang kita buka petinya, Bu ya. Sekar. Masuk. Ayo, masuk.
masuk dulu ya. Kamu bukan anaknya Pak Kuntoro. Kok kamu lumpuh sih? Wah, gimana dia mau mengobati orang lain? Mengobati anaknya sendiri aja dia nggak bisa. Ini lagi. Jangan-jangan kamu pura-pura gila ya? Hah? Wah, ini sih cuma acting kayaknya. Ini apa sih? Sekarang giliran siapa? Mohon maaf. Kamu ini bikin kabur pasien-pasien Bapak. Bapak kenapa marah-marah, Pak? Ini kan rumah Sekar. Masa Sekar nggak boleh bolak-balik? Ya gimana nggak marah coba? Gara-gara mereka lihat kamu, mereka jadi ragu. Kalau nggak mau datang, kita mau makan apa? Pak, kalau Bapak nggak mau nyembuhin Sekar, Sekar nggak harus bikin Bapak malu, kan? Atau Bapak pengen lihat Sekar cacat seumur hidup? Kamu nggak usah berisik. Kalau kamu terus berisik, nanti Bapak kurung sekalian. Kurung aja, Pak. Biar semua pasien yang ada di sini tuh lihat. Ayo, Pak, kurung Sekar, kurung. Kurung Sekar, Pak, kurung. Bapak akan sembuhkan kamu. Ya. Bapak akan obati kamu. Tapi kamu harus nurut sama Bapak ya. Ya. Beneran, Pak? Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sekarang Bapak kembali ke ruang praktek. Kamu di sini aja, ya. Maaf Romo, kenapa Romo mencium Sekar di kamar? Ini memang ruang praktek saya. Ruang umum, tapi kamu tamu. Tetap harus permisi. Tapi kenapa Romo mencium Sekar, Romo? Sekar itu anaknya Romo. Saya minta mulai sekarang kamu jauhi Sekar. Saya nggak nyangka Romo tega sama anaknya sendiri. Sini. Saya hanya bicara satu kali. Kamu dengar? Ini bukan urusan kamu. Kamu tidak perlu ikut campur. Setiap hari Romo nolong orang sakit. Tapi Romo biarin anak sendiri menderita. Sorry, kita mau minta sumbangan buat Sekar nih. Itu bandnya tuh keren Gimana? banget yang tampil di sana. Dan gue gak sabar pengen lihat penampilan. Makasih ya. Biasanya gue cuma di gitu-gitu doang. Jadi gue dapet. Makasih ya, makasih. Thank you banget loh. Gue suka banget tau sih dapet ikannya. Enak. Ini apaan sih? Ngumpul-ngumpulin duit kayak gini, mau amal jariah di sini. Sorry ya, Ongki, kalau aksi kita telat. Oh iya, rencananya ntar pulang sekolah gue sama Iren mau ke rumahnya Sekar. Gimana? Kondisi dia gimana? Aduh, please deh ya guys. Sekar tuh nggak penting banget deh buat diurusin, tau gak sih? Not important. Ntar juga dia sembuh pakai jampe-jampe. Mega, gue kelas duluan ya. Gimana kondisinya? Kondisinya lumayan membaik sih. Oh gitu. Gue ngerasa bersalah nih sama dia. Soalnya sebelum dia kecelakaan, gue ngeluarin dia dari tim basket kita. Ya, padahal sekarang tuh paling jago di tim kita. Oh iya, sekarang dia ada di mana? Di rumah sakit atau di rumah? Soalnya ntar pulang sekolah kita mau datang. Oke, gimana? Sekar belum mau dijenguk sama siapapun dulu. Ntar aja kali ya. Oh gitu, oke. Yaudah deh. Ayo, cepetan. Lebih cepat lagi.
Lebih cepat. Nggak apa-apa, walaupun ada gue, anggap aja gue musuh, oke? Hi guys, hi all, look at me. How cute I am, ya kan? Cute kan? I'm ready to practice, Manny. Give me the ball. Sorry, hari ini kita udah selesai latihan. Why? Bukannya lo yang bilang kalau misalnya gue harus rajin buat latihan? Udah nggak lagi tuh, karena lo udah out dari tim kita. Oh, dipecat. Dribble aja belum becus. Latihan dikit ngomel mulu. Please deh guys. Dan lo harusnya sadar ya, kalau lo itu nggak pantas ada di tim kita. How dare kamu ya? Lo berani ngomong kayak gitu sama gue? Hah? Dengerin kalau gue ngomong. Kurang ajar ya. Ingat ya, gue bakal balas lo. Syukurin lo, makanya jangan banyak gaya sama gue. Sekar. 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 Ki, aku nggak kuat ditahan di sini terus, Ki. Aku capek. Kamu sabar. Aku bakal ngeluarin kamu dari sini ya. Kamu sabar. Romo. Mau apa kamu? Kamu mau pengaruhi Sekar supaya ngelawan saya? Enggak, Romo. Saya cuma mau ketemu sama Sekar. Bapak kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Om kita cuma pengen ngejengukin Sekar. Mau jenguk? Ngumpet-ngumpet kayak gitu. Kayak maling aja. Romo, kasih saya waktu sebentar, Romo. Romo, saya cuma mau ketemu Sekar, Romo. Romo, Sekar, sana. Jangan, Pak. Ketemu Sekar. Sekar, Romo. Ongki. Sekar, Romo. Sekar. Ongki. Pak, Bapak kenapa tega sih nyisain Ongki sama Sekar? Bapak malu. Bapak malu kalau Sekar ini tuh lumpuh. Iya. Kenapa nggak Bapak taruh aja Sekar di rumah sakit sih, Pak? Toh Bapak juga nggak mau ngobatin Sekar kan? Pak, jawab Sekar, Pak, jawab. Pak. Wih, bro. Gue duluan dulu, gak enak sama temen gue. Oh iya, salam buat yang lain tapi ya. Ya sih. Sorry ya. Ya nggak apa-apa, santai. Bener kan? Dia di sini. Mega? Kok Saturday night sendirian sih? Lo ngapain di sini? Bukannya lo paling nggak suka tempat-tempat kayak gini, pinggir jalan kayak gini? Gini, gue itu ya sebenarnya sih terpaksa. Soalnya kan lo inget gak tiket weekend Jesse Night yang gue kasih ke lo? Ya? Nah, cuman tiba-tiba tuh temen gue nge-cancel. Padahal gue udah berharap banget pengen nonton itu. Oh ya, emang lo nggak nonton ya? Ya udah kalau gitu lo bareng gue aja nontonnya. Mau ya? Ya boleh. Serius? Ya udah kalau gitu lo naik mobil gue aja. Motornya ntar tinggal sini aja, ntar gue antar lagi. Ya udah. Sorry ya. Bapak! Bapak kok tega sih ngurung Sekar terus-terusan? Pak! Bapak! Bapak keluarin Sekar, Pak. Sekar udah gak tahan nih ngurung kayak gini. Ngomong-ngomong, lo emang biasa disetirin cewek gini ya? Enggak. Kenapa emang?
nggak apa-apa sih ya. Oh iya. Oh mau tukeran biar gue nyetir aja, gitu? Ya enakan gitu kali ya. Maksudnya gue juga agak canggung juga sih jadinya kalau nyetirin cowok. Nggak apa-apa, minggir aja dulu. Sip. Mega, sorry banget ya gue gak enak sama lo. Gue minta maaf banget sama lo. Kayaknya gue gak jadi ikut deh. Ya terus gue nontonnya sama siapa dong? Gue sendiri gitu nontonnya. Ya gue minta maaf banget sama lo. Sorry banget ya. Apa kunci sih? Oke, tunggu bentar deh. Sorry banget, gue gak bisa. Jadi selama gue sakit, mungkin malah jalan sama Mega. Kamu jahat banget. Pak Ongki kecelakaan. Bangun. Sekarang udah bisa diri, Pak. Sekarang udah bisa jalan lagi. Lihat, Pak. Duduk. Pak, Bapak lihat sendiri kan, Pak. Sekarang udah sembuh. Sekarang udah bisa jalan lagi, Pak. Sekarang minum dulu. Ternyata tadi cuma mimpi buruk. Mimpi buruk. Sekarang kamu sudah melakukan ritual menghisap bala. Udah, Pak, lupain aja. Yang penting sekarang kan udah sembuh. Sekar, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Pak? Pak? Bapak kenapa? Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan karma. Bapak kenapa?
kita udah keterlaluan banget deh sama si Sekar. Gimana nih nasib tim basket kita? Gue gak yakin kita bakal menang kalau nggak ada Sekar. Oh iya ya. Sebentar. Kayaknya si Sekar kecelakaan gara-gara gue deh. Dia sedih gara-gara gue keluarin dari tim kita. Jadi kita mau rekrut siapanya buat gantiin Sekar? Wih, lo nambah gue pusing aja ya. Sekar? Sekar lo udah sembuh? Guys, gue boleh nggak masuk di tim kalian? Pasti lo sembuh karena bokap lo kan? Apaan sih? Ya pasti boleh lah. Cuma oke, anak baru. Kalau gitu kita bakal mulai lagi sama lo. Pastinya. Well. So, gossip about your accident and isu kalau lo nggak bisa jalan itu fake. Iya. Yeah. Jawab. Gue emang beneran kecelakaan. Gue baru aja sembuh. Genius banget. Lo pikir gue bakal percaya sama apa yang lo bilang tadi? Lo gak usah alibi deh, supaya semua orang di sini nggak pada nyalain lo, karena lo udah nyelakain My Pumpkin Ongki. Nyelakain Ongki maksud lo? Hello girls, lo kemana aja sih? Mentang-mentang lo lumpuh, terus lo jadi amnesia gitu sekarang? Iya. Lo tuh udah nyelakain dia, lo udah dorong dia sampai dia tuh tabrak lo. Apa perlu gue yang ngingetin lo? Iya. Gue ngerti maksud lo. Gak usah alasan gitu deh. Jangan bikin ribut di sini deh. Oh ya nggak apa-apa. Gue lagi ngomong sama nih cewek, bukan sama lo. Lo denger ya. Gue mau lo sekarang ngaku sama orang-orang yang ada di sini kalau lo nggak pernah cacat. Maksud dari pembicaraan lo apaan sih? Hah? Tanya sama nih cewek. Apa yang udah dia lakuin sama My Pumpkin? Pumpkin gue. Oke, apapun yang udah diomongin ke Pumpkin lo atau siapa lo itu, gue nggak peduli. Tapi lo jangan bikin keributan di sini. Jadi mendingan sekarang lo pergi. Hei, lo pikir lo siapa sih? Hah? Berani-beraninya lo nyentuh gue kayak tadi. Lo pikir lo kayak ketua gitu ya di sini ya? Lo yang punya sekolahan ini gitu, iya? Dengar ya baik-baik. Dia anggota tim gue. Jadi gue berhak atas dia. Asli. Lihat, lo udah mempermalukan gue depan teman-teman. Mega tunggu tuh alamat di mana Oki dirawat. Mega. Ongki, kenapa bisa kayak gini? Aku masih bingung. Masa sih itu bukan mimpi? Aku tuh nggak mungkin nyelakain kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Terus deh, stop doing drama. Mega, gimana kalau misalnya gue ngegunain peti mati gue supaya Ongki sembuh? What? Are you serious? Ya kita mau Ongki sembuh kan? Gue akan coba bilang ke bokap gue. Ya udah, gue beresin dulu. Satu lagi, kalau misalnya nanti Ongki sadar, tolong bilangin kalau gue tadi jengukin dia. Agak nggak logik sih. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya gue bantuin dia untuk nemuin My Pumpkin.
Bapak lagi banyak pasien kayaknya. Gue harus cari tahu tuh tentang peti mati itu. Pak, emangnya Bapak lagi nggak ada pasien? Ya sekali-sekali Bapak kan perlu juga istirahat. Ya kan? Oh, minum Pak. Sekar, Bapak mau tanya. Siapa orang yang paling kamu sayangi di dunia ini? Iya Bapak lah. Bapak kenapa nanya kayak gitu? Kok Bapak nggak percaya ya? Pasti kamu punya seseorang yang kamu sayangi lebih daripada Bapak. Seseorang yang istimewa. Ongki maksud Bapak. Dia habis kecelakaan, Pak. Dan kakinya luka parah. Pak, Bapak bisa nggak bantuin untuk kesembuhannya Ongki? Nggak bisa. Kalau orang lain Bapak bisa. Tapi Pak, Ongki kan juga orang lain. Kamu sayang sama dia kan? Jadi maksud Bapak nggak bisa nyembuhin orang yang kita sayangin? Pak, Bapak... Jadi ini alasan Bapak gak mau nyembuhin aku. Karena dia itu sayang sama aku. Berarti aku harus hilangin rasa sayang aku ke Ongki. Semoga ya parents nggak perkarain gue sama masalah ini. Semua gara-gara Sekar.
Jahat banget sih dia. Kasian banget sih lo. Jadi kayak gini kan gara-gara si Sekar. Kita lihat apa yang bakal dia lakuin buat sembuhin lo. Bener ya? Siapa orang yang paling kamu sayang? Ki. Masuk ke dalam peti. Bentar. Kenapa saya harus masuk ke dalam situ? Benar. Dengan mengatakan siapa orang yang kamu sayang, kamu sudah mengikat perjanjian ritual. Kamu yang mencelakakan anak saya. Sus, coba periksa ya. Selamat pagi, Mbak. Pagi-pagi, Dok. Sekar! Jangan kubur aku, Sekar. Sekar, coba. Siapa orang yang paling kamu sayang? Ki. Kenapa saya harus masuk ke dalam situ? Katakan siapa orang yang kamu sayangi. Kamu sudah mengikat perjanjian ritual. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama mimpi aku tadi. Peti mati itu bisa transfer penyakit ke orang yang kita cintain. Maaf, maksudnya? Sekarang kalau dia pakai peti mati itu lagi, berarti bakal ada korban baru. Oke, sadar. Oke. Pak, Sekar pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau ke rumah sakit, mau jenguk Ongki. Hati-hati ya. Pagi, Romo. Pagi. Silakan. Makasih, Romo. Sekar. Tenang, jangan ngapa-ngapain kamu. Jangan, Sekar. Oke. Gini. Udah kamu ngapa-ngapain. Apa dia? Sampai dia ketakutan kayak gitu. Gue gak ngapa-ngapain dia, Mek. Bohong. Kalau emang lo gak ngapa-ngapain dia, kenapa dia ketakutan kayak gitu? Gue juga gak tahu. Gue gak ngapa-ngapain dia. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa kayak gitu sama gue. Mending lo pulang deh sekarang. Pulang? Tapi kan gue mau nengokin dia. Lo tuh useless di sini. Ngapain sih lo pakai nengok-nengokin segala? Gue janji gue bakal nyembuhin dia. Gue janji. Nyembuhin pakai apa? Peti mati lo itu. Iya. Cuman itu satu-satunya. Ada apa ini ribut-ribut? Oke.
Dok, apa lukanya Ongki sama lukanya Sekar? Iya. Lu sekarang keluar deh. Keluar! Maaf, ini rumah sakit. Dok, tolong sembuhin dia. Jangan banyak ngomong deh, udah buruan keluar. Mbak, udah Mbak, ini rumah sakit, Mbak. Oke. Sini. Mega, Sini. Mega lepasin gue. What did you do to Ongki? Kasih tahu gue, apa yang udah lo lakuin sama Ongki? Gue nggak ngerti maksud lo. Selalu aja alasannya kayak gitu. Nggak ngerti. Agak polos tau nggak? Gue tahu lo pasti using magic kan buat Ongki kan? Iya kan? Pasti guna-gunain dia sampai dia ngelihat lo serem kayak tadi. Iya. Ngaku. Gue tahu. Lo pasti lebih sayang sama Ongki ketimbang bokap lo, iya kan? Iya, gue emang lebih sayang sama Ongki. Bener apa tebakan gue? Ini pasti kerjaan bokap lo. Dia pasti transferin penyakit lumpuh lo itu ke Ongki sampai dia lumpuh kayak sekarang. Dan dengan apa? Dengan peti matinya itu, iya kan? Maksud lo, bokap gue ngeguain peti mati itu untuk pindahin penyakit gue ke Ongki. Ini gue belum selesai ngomong cantik. Gue belum selesai ngomong. Gue gak mau tahu ya. Lo harus balikin Ongki seperti semula. Lo lakuin apapun itu gue gak peduli, terserah. Pokoknya dia harus balik kayak semula. Ngerti? Gue lagi ngomong sama lo ya. Pokoknya gue gak peduli. Lo harus balikin Ongki kayak semula. Lo mau lumpuh selamanya gue gak peduli. Ngerti? Dengar gak? Kita buka petinya, Pak ya. Ya Romo, silakan Romo. Mas, aku sembuh, Mas. Aku sehat lagi, Mas. Alhamdulillah, Mas. Aku sembuh lagi, Mas. Iya. Mungkin dia shock karena istrinya tiba-tiba sembuh. Gak apa-apa. Jangan. Kamu ngapain sekarang? Ngapain kamu masuk? Kembalikan penyakit Ongki ke saya. Saya berserah diri. Bapak! Pak sadar Pak, ini Sekar Pak. Pak sadar Pak, ini Sekar. Pak, Sekar minta maaf sama Bapak. Sekar cuma pengen ngebalikin penyakitnya Ongki, Pak. Karena Sekar tahu penyakit yang dialami Ongki itu adalah transferan dari Sekar. Ya kan, Pak? Transferan? Maksudnya apa sih? Ongki kecelakaan setelah Sekar masuk ke dalam peti. Dan kesembuhan Sekar hanya bisa ditebus oleh orang yang Sekar sayangin. Apa? Berarti
berarti suami saya menanggung penyakit saya dulu. Ini benar-benar penipuan. Kalau suami saya sakit begini, bagaimana dengan masa depan keluarga saya? Bu, bantu. Maafin Sekar ya Pak. Sekar gak tahu kalau bakalan kayak gini. Bala ini tidak bisa kembali walau kita melakukan ritual ulang. Maksud Bapak, kecelakaan ini adalah transferan dari Oki. Jadi Sekar udah ngorbanin Bapak, ya? Bukan. Ini karma buat Bapak. Karma buat Bapak. Bapak harus menanggung dan menerimanya. Tapi Bapak sekarang tahu kamu sayang sama Bapak. Sekar sayang banget sama Bapak, Pak. Sekar sayang. Pak, Sekar bakalan cari kerjaan setelah Sekar pulang sekolah. Bapak hanya akan merepotkan kamu aja. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Sekar? Ogi. Sekar? Aku udah sembuh, Sekar. Ogi. Sekar? Syukur kalau kamu udah sembuh. Romo? Saya udah sembuh, Romo. Bahagialah kalian berdua. Biar azab ini Bapak yang menanggung seumur hidup.